Bisa kak kasih diam ini orang? Cerita waktu kecil, waktu 4 tahun pernah. Jadi Aquarius. Saya mau ngajakin teman-teman untuk slow living dulu untuk hari ini. Saya ngajarin teman-teman untuk ice breathing-nya dalam keadaan silent. Tapi karena sudah saya tuliskan, bisa kak kasih diam ini orang? Pakainya Sandra Wali saja. Atau momen yang buat kak agak sedikit meredup, itu waktu daftar beasiswa S2. Pada saat saya sharing akan daftar kuliah dengan beasiswa, tapi ternyata gagal. Akhirnya semingguan itu di rumah hening. Dan itu sangat-sangat kuhargai fase di situ adalah bisa berjuang sampai hari ini bisa kuliah S2. Aku bilang usahaku paling tinggi lah atau pencapaian yang paling maksimal di usiaku sekarang itu karena sempat gagal di beasiswa, terus daftar di tapi gagal lagi, tapi sudah bayar. Kemarin saya daftar di masa rentang COVID, peralihan ke new normal, dan kupikir akan kembali ke metode belajar yang face to face di kelas, tapi karena saya sangat prinsipil menolak itu sistem belajar online, jadi saya tinggal pergi ke pelosok dan membangun sekolah di sana untuk adik-adik yang putus sekolah. Ada chat masuk, ada anak begini putus sekolah, mau enggak kembali ke kampung mengajar? Yo ayo Mi. Waktu COVID saya kembali ke Bantaeng dan bangun sekolah sama teman-teman di komunitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, namaku Ardiansyah. Cerita waktu kecil, waktu 4 tahun pernah terbakar seluruh badan. Lagi bakar sampah, main-main sampah nana toh, terus jatuh ke dalam sampah, terbakar satu badan. Yang paling rendah mungkin waktu berhenti kuliah. Terus mungkin yang tertingginya lanjut ambil sekolah foto sama belajar melukis di galeri di Balalompa Goa. Terus ikut pameran-pameran foto lukisan. Prinsip hidup mungkin selalu berbuat baik sama orang. Nggak tahu, saya agak susah benci sama orang, biarpun itu orang jahat sama saya. Yang bikin happy mungkin jalan kaki, makanya saya suka jalan kaki keliling-keliling, motret. Sudah, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Fadli Sadli, akrab disapa Aldi. Untuk prinsip saya itu sebenarnya tergambar dari tagline saya, jalan lambat, yang artinya biar lambat asal selamat. Saya mungkin juga punya tipe cara berpikir yang berbeda dengan orang lain. Saya punya cara tersendiri untuk menyukai suatu hal. Dan orang-orang juga mengenal saya sebagai seorang yang idealis. Kalau saya bilang A, tidak mau kak hasilnya menjadi B dan seterusnya. Jadi Aquarius. Jadi saya pernah bercita-cita menjadi seorang arsitek. Sempat kuliah di universitas, salah satu universitas di Makassar, tapi tidak sesuai dengan ekspektasiku. Makanya saya memutuskan untuk nganggur dan memulai mencari impian yang lain. Bukan apa jadinya? Sekarang lingkungan. Selalu saya mau yang paling di atas lah istilahnya, supaya bisa kak tahu saya gagal berhasilnya tanggung jawab saya. Jadi di tahun depan sampai 26 itu rencananya saya ingin membangun creative agency sendiri, kemudian jadi praktisi terkait jejak karbon dan membuat platformnya. Aja cita-citaku itu membangun startup yang berorientasi terhadap pengelolaan lingkungan. Sadar atau tidak, 2024 ke atas itu fokus utamanya kita yang harus perlu diperbenahi itu terkait lingkungan, karena lingkungan itu saya rasa mempengaruhi banyak faktor, bukan hanya biotiknya tapi abiotik dan culture. Jadi kalau tidak dibenahi dari lingkungan, event itu lingkungan bakalan mempengaruhi ekonomi global. Jadi saya rasa kita harus sadar bahwa mulai makin dari lingkungan saja untuk membenahi semua hal. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan apa yang mau dilakukan saja. Apa satu kata yang hidup dari dalam diri kita masing-masing. Lebih banyak cerita dari orang lain. Bisa belajar dari cerita hidupnya orang lain. Mengenal diri sendiri lebih spesifik, warning ke diri sendiri kalau ada hal-hal atau ada goals yang tahun ini tuh sebenarnya harus dikejar lagi. Kita tutup ya forumnya.
Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.